Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah Anugerah di atas reruntuhan moral. Sekali lagi judul khotbah saya adalah Anugerah di atas reruntuhan moral. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, ingat kita diikat oleh kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Untuk itu kita saat ini tiba untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, dari salah satu anak Yakub, anak keempat Yakub, dan juga adalah suku Israel yang bernama Yehuda. Dalam Alkitab, Yehuda ini memiliki makna yang sangat dalam, saudara. Sejak kelahirannya dia telah diberi nama, dan namanya tentu ada artinya. Bahasa Ibrani artinya bersyukur atau memuji Tuhan, atau dengan kata lain, terpujilah Tuhan. Jadi Yehuda diberi nama dan mempunyai makna atas namanya. Kalau kita lihat di Kejadian 29 ayat 35, tidak usah ditampilkan. Di situ dikatakan ketika Lea melahirkan putra keempatnya, ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya anaknya diberi nama Yehuda. Ya, jadi anak ini adalah anak pengucapan syukur, ya. Saudara yang kekasih, Yehuda adalah sebagai tokoh dan juga sebagai satu suku, ya, yang tadi saya sudah katakan, suku Israel, 12 suku Israel, salah satunya adalah Yehuda. Ayah dari Yehuda ini adalah Yakub. Yakub adalah cucu daripada Abraham yang kita tahu. Dan suku Yehuda sangat berpengaruh. Mereka menempati wilayah selatan Kanaan, termasuk Yerusalem. Jadi pada waktu mereka memasuki Kanaan, mereka menempati daerah tersebut karena dibagi-bagi, setiap suku dibagi-bagi tempatnya mereka. Ya. Kerajaan Yehuda setelah kerajaan Israel pecah di wilayah selatan, sebagian adalah kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Dan kalau kita lihat, garis keturunan raja diberikan oleh Allah lewat Yehuda. Dan kita tahu juga Yehuda inilah garis keturunannya yang melahirkan Mesaya atau Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua raja-raja Israel itu keturunannya lewat Yehuda. Dan saudara yang kekasih, kalau kita juga belajar dari keturunan Mesias ini, Yesus Kristus dilahirkan dari suku Yehuda, ya. Tadi saya sudah katakan, itulah sebabnya Tuhan Yesus sering disebut dengan singa dari Yehuda. Amin. Tetapi kita akan belajar hari ini tentang tokoh Yehuda ini, saudara kekasih. Di mana seringkali kita ingin melihat satu tokoh di Alkitab dengan latar belakang tentunya yang luar biasa. Tadi saya sudah bacakan latar belakang Yehuda ini, ya. Ini luar biasa, ya. Di mana sejak dilahirkan, saudara kekasih, diberi nama yang luar biasa. Tentunya waktu orang tua memberi nama kepada anak dengan ekspektasi yang luar biasa di depan masa depan anak itu. Betul, saudara? Ya. Jadi seperti kami juga memberi nama anak-anak kami, semua itu punya arti. Ya, dan tentunya kami berharap anak-anak itu akan jadi seperti namanya. Begitu juga saya percaya, saudara kekasih, orang tua dari Yehuda memberi nama anak ini dengan tujuan. Ya, dan saudara, kalau kita lihat tujuannya tercapai, ya. Nama yang diberikan ini oleh orang tuanya. Tetapi saudara kekasih, kalau kita lihat latar belakang seperti ini, karena ini Alkitab menceritakan tentang, bercerita juga tentang sejarah daripada
tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, betul? Ya, salah satunya Yehuda ini. Jadi tadi sejarah dari Yehuda ini luar biasa. Benar, dan kita lihat bahwa namanya sejarah itu sudah berlalu. Jadi kita bisa lihat dia punya satu kehidupan, ya, garis kehidupan Yehuda dari dia lahir sampai dia tidak ada lagi di dunia ini. Dan kita bisa melihat keturunan Yehuda sampai, waduh, luar biasa tuh ya. Keturunan-keturunannya, saudara, sampai hari ini kita bisa melihat ya, suku, kalau kita lihat bangsa Yahudi itu dikutip dari kata Yehuda. Luar biasa ya. Luar biasa Yehuda ini dia. Tetapi latar belakang Yehuda yang baik tadi saya sudah sebutkan. Tapi kita lihat ada sisi yang sangat menyedihkan, sisi yang tragis dari Yehuda ini. Yehuda ini kalau kita lihat sejarah yang tadi saya bacakan tadi atau saya ceritakan tadi, saudara, ya, Yehuda ini seorang tokoh yang luar biasa. Kalau kita mau mengenang dia dengan apa kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan, dan secara dahsyat Tuhan memakai dia, saudara. Tetapi di sisi yang lain, Yehuda ini pernah mengalami kehidupan yang jauh dari Allah. Seringkali kita menampilkan Alkitab sebagai kumpulan orang-orang suci, termasuk Yehuda ini. Tadi latar belakangnya. Namun kalau Anda baca di Kejadian 38, ini ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Ya. Jadi kalau kita lihat di Kejadian 38, Anda baca dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, ini menceritakan tentang Yehuda. Saudara, kenapa Yehuda ini mengalami sesuatu kehidupan yang sangat tidak baik, atau kehidupan yang membuat namanya tercoreng dan mengakibatkan fatal terhadap keluarga Yehuda ini, saudara. Saudara yang kekasih, namun kita lihat bahwa anugerah Allah itu adalah buat setiap manusia. Tuhan tidak pernah memandang latar belakang kita dari latar belakang apapun kita. Dia tidak pernah memandang kita dari kehidupan masa lalu kita. Tetapi dia selalu melihat kita pada hari ini. Apakah kita mau berbalik kepadanya atau tidak? Banyak orang percaya yang mengikut Tuhan. Pada waktu firman Tuhan datang dan menegur, pada waktu firman Tuhan datang dan mengingatkan, banyak orang percaya tidak mau mendengarkan. Padahal setiap firman yang datang dari Allah itu adalah anugerah buat kita. Kenapa saya bilang anugerah? Karena setiap firman Allah itu adalah kebaikan buat kita. Setiap firman Allah adalah proteksi buat kita. Adalah perlindungan buat kita. Adalah masa depan buat kita. Tetapi banyak orang percaya hanya mendengar tetapi tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Padahal ini adalah anugerah Tuhan buat kita. Setiap hari kalau kita boleh membaca firman Tuhan, di situ Tuhan memimpin kita. Ya, di dalam kebenaran firman kalau kita baca, itu untuk kebaikan kita. Amin. Itu untuk membawa kita masuk di dalam jalur Allah. Karena di situ ada Allah. Di dalam firman itu adalah Allah sendiri. Di situ ada Allah yang siap, open arms, untuk membawa kita berjalan di dalam jalan-jalannya. Dan jalan-jalan Allah sudah pasti jalan-jalan kemenangan. Tidak ada satupun di Alkitab Allah memberikan firman kepada manusia untuk menghancurkan mereka. Tetapi untuk memprotek, melindungi, mengingatkan, membawa umatnya. Ya, bahkan dikatakan bahwa masa depan kita sungguh ada, harapan kita tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Saudara, luar biasa sekali Tuhan ini. Tetapi banyak orang lebih suka mengikuti keinginannya sendiri. Bahkan banyak orang lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Padahal kalau saja kita ada di dalam kebenaran firman-Nya,
kita akan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Ada firman Allah berkata, jikalau aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Saudara, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, siapakah yang dapat melawan kita? Untuk itu saudara, waktu kita berjalan di dalam firman Allah, kita sedang berjalan bersama dengan Allah. Kita sedang berjalan di dalam anugerahnya. Kita sedang berjalan di dalam perlindungannya, di dalam pimpinannya, di dalam proteksinya, di dalam kemenangannya, di dalam janji-janjinya, di dalam pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ada amin? Haleluya. Untuk itu saudara, mari kita pay attention firman Tuhan pada hari ini. Jangan satu pun miss atau ada yang kelewat, karena Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ya, kalau sangat penting saudara, kita memperhatikan misalnya sesuatu yang sangat penting, kita nggak mau satu kata miss. Karena kalau kata itu kata penghubung dan tidak bisa dihubungkan, saudara, kita akan kemana-mana, betul? Untuk itu saudara, mari kita memperhatikan, karena Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan percayalah, kalau engkau mendengarkan kebenaran firman ini, Roh Kudus akan menolongmu, memimpinmu, membantumu untuk hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang datang, yang haus dan lapar akan kebenaran firman, itu akan dipuaskan dan akan dikenyangkan. Artinya Tuhan akan membawa orang ini mengalaminya. Tuhan akan bersama-sama dengan orang ini berjalan di dunia yang mengerikan ini. Mengerikan sekali dunia saat ini. Betul? Tanpa Tuhan, saudara, kita akan hancur. Haleluya. Kita balik ke tokoh Yehuda. Kenapa Tuhan tidak memilih Yusuf yang latar belakangnya, saudara, luar biasa? Mungkin kalau dosa cuma dihitung pakai jari yang dilakukannya Yusuf. Seharusnya kalau dipilih, Yusuflah yang dipilih harusnya. Kalau menurut kualifikasi manusia. Betul? Dan terkadang kita ini manusia suka salah menilai, suka salah melihat. Kita selalu melihat dari kualifikasi manusia itu sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah melihat dari keberadaan manusia, tapi Tuhan sedang melihat dari kacamata anugerahnya. Apakah orang ini mau menerima anugerahnya? Apakah orang ini percaya bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagi dia, bahkan lebih dari cukup untuk bisa membawa kita kepada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menyiapkan Yehuda ini karena dia tahu persis pada waktu Yehuda jatuh apa yang Yehuda lakukan pada waktu kebenaran firman datang kepada Yehuda. Saudara, ini penting sekali dalam hidup kita. Pada waktu kita di dalam dosa atau hidup di luar kebenaran, dan pada waktu itu firman Tuhan datang kepada kita. Perhatikan, ini akan menentukan hari esok kita. Ini akan menentukan step berikut kita. Ini akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Pentingnya saudara yang kekasih, hari ini firman Tuhan berkata, kalau engkau mendengarkan suaraku baik-baik dan melakukannya. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara, hari ini jangan tunda. Karena besok, jangankan besok, beberapa saat di depan keputusanmu udah bisa berbeda. Untuk itu, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu firman Tuhan masuk ke kita dan kita bilang, ya amin, Tuhan aku menerimanya dan mau menghidupinya. Minta supaya Roh Kudus menolong kita. Karena kalau tidak, 10 menit, 15 menit, saudara, firman Tuhan ini
tidak lagi kita ikuti. Ya, makanya penting sekali ini. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita balik ke Yehuda. Tuhan atau Alkitab tidak sedang mempromosikan moralitas manusia atau reruntuhan manusia yang tidak bermoral. Tidak. Tapi Tuhan sedang memperkenalkan atau sedang mencurahkan anugerahnya untuk manusia. Seberdosa apapun, senajis apapun. Tetapi tentunya dosa ini terjadi biasanya kalau ada dosa. Itu bukan hanya pandangan mata sekali dan selesai. Tidak. Kenapa seorang laki-laki bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau hal-hal yang tidak benar di dalam pernikahan? Misalnya, seorang laki-laki dia jatuh ke wanita yang lain. Kenapa? Karena laki-laki itu mungkin pada waktu dia melihat pakai mata, wow, itu cewek, bukan istrinya. Seharusnya pandangan pertama pada waktu laki-laki lihat ada perempuan dan dia lihat cantik, berhenti di situ. Karena itu bukan milikmu. Amin. Jangan dikembangkan ininya. Yang membuat laki-laki itu terus akhirnya dan jatuh ke dalam dosa karena ini dikembangkan. Harus berhenti. Waktu Anda melihat wanita-wanita di luar sana, Anda harus lihat bahwa itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, bukan milikmu. Amin. Nah, itu harus berhenti di titik pertama. Demikian juga perempuan. Demikian kita semua terhadap dosa apapun. Karena dosa itu bukan barang dagangan. Dosa ini menghancurkan dan membunuh. Kita akan baca. Di balik kisah yang luar biasa, Yehuda, di sana ada kehancuran. Di sana bukan hanya kehancuran dalam diri Yehuda, tapi kehancuran atas keluarga Yehuda. Mengerikan sekali. Kita lihat, saudara. Yang pertama kita buka Kejadian 38 ayat 1. Perhatikan, mari kita baca. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Saudara yang kekasih, poin ayat ini adalah dosa. Dosa dimulai dari pemisahan diri dari kelompoknya. Dikatakan Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Saudara yang kekasih, pentingnya kita ada di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Sel-sel grup yang ada di sini, di ICC, itu membuat kita saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling memberkati, saling bertumbuh. Di dalamnya bukan berisi orang-orang yang sempurna, tapi berisi orang-orang yang mau mengikut Tuhan, yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ini penting sekali. Firman Tuhan yang lain berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, ada bedanya memenangkan jiwa di luar sana sama bergaul. Kalau bergaul itu adalah sharing life. Yang A sharing life kepada si B juga demikian. Ya, kalau memenangkan jiwa, kita nggak sharing hidup kita di sana. Kita membawa berita sukacita dari surga. Kita membawa good news, berita baik. Kita ke sana untuk memenangkan jiwa, bukan membawa diri kita bergaul dengan dunia. Beda kan? Beda. Karena banyak orang pikir, oh, orang Kristen eksklusif. Bagaimana cara memenangkan jiwa? Saudara, kita tidak boleh bergaul. Sekali lagi, ini akibat pergaulan.
Yehuda dia bergaul, dia meninggalkan komunitinya, dia meninggalkan saudara-saudaranya, dia meninggalkan persekutuan dengan Allah. Pada waktu dia meninggalkan di sana, dosa dimulai. Dosa dimulai dari pemisahan diri. Yehuda meninggalkan persekutuan dan perjanjiannya dan menyatu dengan budaya luar. Saudara, kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Ada amin. Ya, habitat kita sudah berubah. Habitat kita adalah habitat kebenaran. Kalau habitatnya kebenaran, pasti kita akan mencari orang-orang benar di sekitar kita untuk menjadi komuniti kita. Ada amin. Ada pepatah dunia berkata, kalau kita mau melihat siapa orang itu, lihat komunitinya. Kalau kita mau tahu siapa orang itu, lihat orang-orang di sekitarnya itu siapa. Dunia aja mengakuinya, saudara. Tetapi terkadang anak-anak Tuhan suka bandel. Nah, termasuk Yehuda ini, saudara yang kekasih. Kedewasaan di dalam Tuhan berarti kita harus waspada terhadap langkah-langkah kita. Terutama langkah pertama ini menentukan langkah-langkah berikutnya. Sangat mengerikan sekali, saudara. Karena masalah besar terjadi dalam hidup seseorang, itu tidak langsung besar. Itu ada latar belakangnya. Rata-rata demikian. Dimulai dari hal yang kecil. Tadi saya sudah contohkan laki-laki melihat wanita. Dan akhirnya terus menjadi besar. Dan akhirnya bisa jatuh ke dalam dosa. Mengerikan sekali, saudara. Untuk itu berhati-hati. Kalau Anda sedang melangkah ke step-step yang membawa engkau keluar dari komuniti, keluar dari persekutuan dengan Allah, keluar dari kebenaran firman Allah, hari ini kembali. Karena Anda tidak punya waktu untuk santai. Anda tidak punya waktu untuk excuse. Anda tidak punya waktu untuk berkata, masa begini nggak boleh, masa begitu nggak boleh. Saudara, bukan masalah masa begini nggak boleh, masa begitu nggak boleh. Ini the problem is, ini akan menghancurkan kehidupanmu. Dan terkadang bukan hanya kehidupan kita, ini akan menghancurkan juga orang-orang di sekeliling kita, termasuk keluarga kita. Karena apa yang kita tabur, itu kita tuai. Dan Yehuda mengalami akan hal ini. Kita akan baca firman Tuhan berkata apa tentang Yehuda. Kita buka Kejadian 38 ayat 7. Apa yang terjadi dengan keturunan Yehuda? Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Saudara, dosa memiliki efek. Karena ayahnya melakukan hal yang tidak benar, otomatis dia melahirkan anak-anak juga yang tidak benar. Saudara, kalau kita belajar, Tuhan yang membunuh dia. Di perjanjian baru tidak seperti itu ya. Ini perjanjian lama karena kekudusan Allah. Tetapi saat ini, saudara yang kekasih, bukan berarti tidak ada konsekuensi. Konsekuensi tetap berjalan. Kalau Anda nyolong di rumah tetangga, Anda masuk penjara apa enggak? Pasti masuk penjara. Ya. Untuk itu, saudara kekasih, kalau kita lihat, ini anak sulung Yehuda, itu jahat dikatakan. Betul? Yehuda ini mempunyai 3 orang anak, saudara. Semuanya laki-laki. Dan ini anak pertama mati. Waktu ini anak pertama mati, saudara, istrinya akhirnya dinikahkan dengan anak keduanya dari Yehuda. Supaya dia bisa melahirkan keturunan buat kakaknya. Nah, ini adat, saudara. Saudara yang kekasih,
Dan apa yang terjadi dengan anak kedua ini? Anak kedua ini pun mati karena perbuatannya jahat di mata Tuhan. Ngeri nggak punya anak 3-2 mati? Jahat di mata Tuhan. Saudara, kompromi Yehuda dengan moralitas Kanaan meracuni karakter anak-anaknya Yehuda. Yehuda harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Dia kehilangan kedua anaknya. Hati-hati. Semua berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, bahkan Tuhan menyediakan masa depan buat kita, jangan sampai Anda tidak bisa menggapainya. Jangan sampai Anda tidak pergi dan mengambil semua apa yang Tuhan sediakan buat kita karena dosa. Saudara, Tuhan mengampuni dosa, tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Ingat, dia naik di atas kayu salib untuk membereskan apa namanya dosa. Ya. Dan kita sudah dibereskan hidup kita dengan dosa. Kalau Tuhan sudah membereskan hidup kita dengan dosa, jangan main-main sama dosa. Karena dosa itu tetap ada sampai hari ini. Selama kita tinggal di dunia ini, dosa tetap ada. Dan dosa selalu menghancurkan. Dosa selalu memisahkan kita dari Allah. Lawannya dosa apa? Kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan bilang apa? Kita harus tinggal di dalam kebenaran. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada amin? Ini prioritas kita. Karena tadi saya sudah jelaskan tentang kebenaran itu yang memproteksi, melindungi, menjaga sebagai anugerah Allah buat kita. Amin. Waktu kita keluar dari kebenaran, itu berarti kita hidup di dalam apa? Dosa. Dan dosa itu sendirilah yang akan menghancurkan kita. Di perjanjian baru, dosa itu yang akan menghancurkan kita. Dosa itulah akan membunuh kita. Makanya dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hati-hati. Saudara yang kekasih, 2 anak mati. Ini sangat mengerikan sekali. Jangan main-main dengan dosa. Tuhan selalu mengampuni dosa karena dia sudah naik di atas kayu salib. Tetapi hati-hati. Sekali lagi, yang tadi kayak saya katakan, dosa menghancurkan. Dosa itu bisa beranak. Dosa itu bisa melahirkan dosa yang lain. Dan kalau tidak diberhentikan, itu akan pergi ke anak cucu kita. Kalau tidak diberhentikan, itu akan mengkambirkan lingkungan kita. Haleluya. Kita lihat saudara yang kekasih. Kejadian 38 ayat 24. Apa yang terjadi? Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Nah, saudara, Tamar ini adalah menantu dari Yehuda. Adalah istri dari Er. Dan Er meninggal, mati. Setelah Er mati, dia diberikan kepada anak kedua. Dan dari anak kedua tidak punya anak. Dan Yehuda punya anak laki-laki ketiga, namanya Shelah. Dan Shelah ini telah dipersiapkan untuk nanti kalau dia besar, dewasa, menikah dengan Tamar. Karena memang begitu adat istiadatnya. Tetapi saudara yang kekasih, dipersiapkannya begitu menurut adat istiadat. Tapi sesungguhnya ayahnya tidak rela si Shelah ini sama perempuan ini akan menikah. Karena dia berpikir 2 kakaknya sudah mati.
Dan singkat ceritanya di dalam kisah ini, di Kejadian 38 ini, dikatakan sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantunya bersundal. Lalu kata Yehuda, bawalah dia keluar supaya ia dibakar. Saudara, kita lihat di sini bahwa Yehuda menunjukkan sisi terburuk manusia. Ia sangat kejam menghakimi dosa orang lain, padahal pelakunya adalah dirinya sendiri. Ini standar ganda yang dilakukan oleh Yehuda. Dosa membuat kita menjadi buta. Kesalahan sendiri terkadang kita timpahkan kepada orang lain. Ini standar ganda. Makanya saya katakan dosa bisa melahirkan dosa. Manusia melahirkan manusia. Kucing melahirkan kucing. Dosa melahirkan dosa. Hati-hati. Hati-hati. Kadang-kadang orang tua berpikir, cuman begini, cuman begitu. Cuman nyolong ini, cuman bohongin ini, cuman ini, cuman itu. Hati-hati. Dosa tidak akan pernah mengampunimu. Dosa akan mengejar kita. Itulah sebabnya dosa sudah dikalahkan Tuhan Yesus di atas Calvary. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau dosa menghancurkan hidupmu. Dia tidak mau dosa memisahkan engkau dari kerajaan Allah. Dia tidak mau dosa memisahkan engkau dari dirinya sendiri. Ada amin. Tuhan tidak menginginkan itu. Dia mengasihi kita. Berhenti berbuat dosa. Anak Allah harus datang ke dunia ini 33,5 tahun. Dia harus menjadi manusia, mati di atas Calvary untuk membereskan namanya dosa. Karena dosa ini memisahkan kita dari Allah, membunuh, kejam, menghancurkan. Bahkan bukan menghancurkan diri kita sendiri, menghancurkan keturunan kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan istri kita, menghancurkan suami kita, menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan, bahkan bisa menghancurkan gereja. Amin. Amin. Makanya dosa harus dibereskan. Kita lihat kalau waktu gereja mula-mula, Ananias dan Safira berdosa. Harus diberhentikan dosa itu di dalam gereja. Ada amin. Kalau enggak dia bisa menular kemana-mana. Dosa itu menular. Makanya kita tidak boleh bergaul dengan dosa. Karena dosa itu spread. Itu seperti orang sakit flu. Makanya orang kalau flu harus pakai cover mulutnya. Karena itu bisa menular kepada yang lain. Dosa menular. Coba Anda bergaul dengan orang yang berdosa, tukang bohong, lama-lama Anda tukang bohong. Anda bergaul dengan orang yang suka nyolong, lama-lama Anda nyolong. Anda bergaul dengan siapapun itu dia, Anda akan menjadi demikian. Makanya waktu kita bergaul dengan anak-anak Tuhan, kita juga akan terus menjadi anak-anak Tuhan. Ada amin. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus bergaul dengan firman Allah setiap hari. Dan kita akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan di dalam firman Allah. Ada amin. Harus. Anak-anak Tuhan harus punya persekutuan dengan kebenaran firman Tuhan. Pergaulan kita harus jelas. Haleluya. Mengerikan sekali saudara kalau engkau lihat di ayat ini. Ya, di ayat 24 ini. Kita lihat bahwa Yehuda, ceritanya ya kalau Anda baca. Jadi Yehuda ini, istrinya meninggal. Pada waktu istrinya meninggal, saudara, Yehuda ini, dia sedang pergi. Jadi sedang dalam satu perjalanan. Dan pada waktu itu, si Tamar ini dia mendengar bahwa ayah mertuanya akan melewati jalanan itu. Dan dia sudah mempunyai satu rencana. Karena dia marah. Si Sheila ini tidak dinikahkan dengan dia. Dan akhirnya dia pakai kain kabung ya, tanda dia ini janda, seorang janda. Dia melepaskan itu semua dan dia menukar bajunya dengan seperti wanita pelacur. Dan akhirnya
Dia berdiri di jalanan dan Yehuda melihat si Tamar di sana. Karena malam gak kelihatan, saudara, ya, gak seperti sekarang punya lampu-lampu terang, lampu-lampu neon, ya, di jalanan. Gak kelihatan zaman dulu, ya. Jadi dia menutup dan akhirnya dia mengambil si Tamar ini. Dia ambil Tamar ini dan Tamar ini dia tiduri. Saudara, dan akhirnya ayat firman Tuhan ini kita baca. Sekali lagi buka ayat 24 ini, jadi biar lebih jelas. Sesudah kira-kira 3 bulan, jadi setelah 3 bulan dia tiduri Tamar ini. Dikabarkan kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal. Bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Marah Yehuda. Ya, marah. Saudara lihat ini? Saudara lihat ini apa yang terjadi? Menantunya seperti ini. Si Yehuda sudah jadi tukang bohong. Hidup di dalam dosa bertahun-tahun. Sedang dihancurkan oleh dosa itu sendiri. Betul? Ngeri gak peristiwa ini? Ngeri? Mengerikan banget. Kalau zaman sekarang, waduh, TikTok, Instagram, Facebook udah memuat ini dia. Waduh, seorang hamba Tuhan yang terkenal. Benar? Ya? Tidur dengan menantunya dan punya anak. Waduh, gosip di mana-mana. Betul, saudara? Saudara, ini yang terjadi. Dipermalukan oleh dosa itu sendiri. Bayangkan, saudara, kalau kedua anaknya ini gak mati, dosa apa lagi akan mereka perbuat? Betul? Akan lebih banyak korban yang mereka lakukan. Coba lihat, istrinya baru mati, udah pergi ambil perempuan sundal. Betul? Saudara lihat di sini, mengerikan sekali. Dosa itu menghancurkan, dosa itu membunuh. Makanya berhenti. Kalau ada yang masih hidup di luar kebenaran, hari ini kembali kepada Tuhan. Kembali, ada amin? Anugerahnya cukup buat kita untuk kembali. Dosa sekeji apapun. Ini keji apa enggak? Keji puluhan tahun. Kita baca cuma 2 menit 3 ayat ini, tapi ini terjadi berlangsung puluhan tahun. Betul? Serem. Dosa, makanya berhenti. Berhenti. Cari Tuhan, setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Bukan begini, aduh kok Pastor Desi ini dikasih persyaratan untuk ini dan itu. Saudara, bukan semua itu untuk menolong kita semua. Saya sayang kepada jemaat ini. Amin. Saya mau jemaat ini bersama-sama dengan saya bergandengan tangan. Kita bertumbuh, kita hidup di dalam kebenaran. Amin, di dalam community anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Dan mengerti bahwa Tuhan itu cinta kita lebih daripada kita. Ada amin? Tuhan punya masa depan buat kita. Oh, Pastor Desi ini kalau khotbah keras banget, galak, ini segala macam. Saudara yang kekasih, saya nggak galak lagi khotbah. Saya lagi kasih tahu kebenarannya. Ini serius, ini important. Amin. Saudara, kalau anakmu udah di depan sana, dia udah melompat ke jurang, anak kecil, apa yang Anda lakukan? Anda mau bilang begini, nah, jangan dong, itu bahaya. Ada orang tua kayak gitu di sini. Orang tua sekalem apapun ngomongnya. Ada? Angkat tangan yang pernah begitu. Kita langsung teriak yang paling keras yang belum pernah kita teriakin. Betul? Untuk memberhentikan. Stop! Amin. Saudara yang kekasih, jadi bukan masalah teriaknya, bukan masalah, aduh ini cara. No. Saudara, ini kebenaran firman ini important buat kita. Kita sedang menuju kepada kehancuran. Ada amin. Harus diberhentikan. Ya, way saya berbeda dengan way-nya Pastor Doni, cara menyampaikannya. Amin. Karakter juga berbeda dikasih Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi cara yang Tuhan pakai saya seperti ini. Untuk stop. Ini penting. Ini important. Haleluya.
Sudah, ini yang terjadi puluhan tahun kepada Yehuda. Ya, Tamar hamil. Dia bilang bakar dia. Karena dia nggak tahu kalau dia pelakunya. Tetapi anugerah Tuhan cukup buat Yehuda. Anugerah Tuhan cukup buat kita kalau kita mau kembali kepadanya. Ayat yang terakhir. Kejadian 38 ayat 26. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila, anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Amin. Saudara, waktu anugerah Tuhan itu datang dan kita menerimanya, kita akan sadar perbuatan dosa kita. Berhenti tidur dengan perempuan itu. Ada amin? Berhenti berbuat dosa. Kapan itu? Saat ini juga. Ambil keputusan. Haleluya. Kalau kita melihat keadaan ini, saudara kekasih, itu berbicara bahwa kita tidak bisa berpura-pura suci. Stop. Stop. Dengan topeng yang kita pakai. Seolah-olah orang benar, padahal lagi hidup di dalam dosa. Yang harus kita lakukan, kembali kepada Tuhan. Akui dosa. Saya bilang, saya katakan di dalam khotbah saya yang lain, dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Bukan seberapa besar dosa kita, tapi kita harus mengakui dosa itu di hadapan Tuhan. Sama seperti Yehuda, dia mengatakan bahwa Tamar itu benar. Amin. Haleluya. Kita harus berani untuk pasang badan, bukan pasang badan, untuk berdiri di hadapan Allah. Orang itu yang benar, aku yang salah. Ampuni aku Tuhan. Tapi banyak kan kita udah ketahuan salah, ditegur sama hamba Tuhan, dikasih tahu, diingatkan, kamu gak boleh begini-gini. Bela diri. Padahal hatinya gak kayak gitu. Banyak saya tegur, saya tahu salah dan bela diri, saya tahu. Tapi ya sudahlah, saya tuh bukan Tuhan. Saya tegur, ingetin, gak boleh kayak begini, gak boleh kayak gitu. Oh ini begini bu, ini begini bu. Padahal saya tahu ini bela diri. Benar? Seperti itu. Saudara, di dalam kehidupan kita, suami istri, anak orang tua, kadang-kadang kita diperhadapan seperti itu. Tuhan bilang barang siapa ku kasih, dia ku hajar malah. Kita mengingatkan, jangan begini. Oh enggak, cuma begini kok, gini. Ah, ini cuma begini. Kamu ngapain sih lihat-lihat itu? Enggak, orang cuma ini kok tadi. Aduh, stop. Kita bertobat. Kalau kita nggak bertobat, itu akar dosa itu akan udah jadi akar. Dia akan tumbuh nanti. Jadi berhenti, cabut akar dosa itu. Kalau kita nggak cabut, maka dia katakan dia berhenti. Ada amin. Kalau tidak, dia bertumbuh. Kita pikir kita fine-fine aja. Tiba-tiba kita jatuh ke dalam dosa. Kok dosanya gede? Karena kita sudah memulai dengan hal yang kecil. Makanya jangan dikit-dikit bohong. Saudara, selidiki hatimu. Kalau itu bohong, gak usah bela-bela diri. Lebih baik Anda datang, Tuhan ampuni aku. Sorry sayang, aku salah bilang sama istri atau suami. Betul? Jangan bela-bela. Maaf ibu, maaf pak. Iya, tadi emang saya datangnya terlambat. Oh, habisnya saya macet, habisnya saya begini, habisnya saya begini, gini. Stop. Jangan Anda pikir, alah cuman begitu kok. Saudara, tidak. Dosa itu kecil. Gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar di mata Tuhan. Tapi dosa kecil itu menghancurkan, membunuh kita. Bayangkan, dia cuman tinggal. Dia pikir, cuma sebentar. Lama. Sama seperti Lot. Akhirnya keluar dari Sodom dan Gomora. Tinggal bawa istri dan anaknya. Dan akhirnya apa saudara? Kalau Anda lihat, moralnya udah rusak. Mati istrinya. Jadi tiang garam. Benar? Dan sesudah itu, anak-anaknya
tidur dengan bapaknya. Ngeri sekali ini. Ya, berhenti saudara, berhenti. Dosa itu menghancurkan. Saya akan menutup. Saudara yang kekasih, anugerah Tuhan itu diberikan kepada Yehuda. Dan akhirnya Yehuda sadar. Puluhan tahun dia telah hidup dalam kehancuran dan dosa. Dan akhirnya Yehuda dia berbalik kepada Tuhan. Dan kalau Anda baca, anak yang dilahirkan oleh Tamar itu kembar. Dan salah satu anaknya. Saya bacakan ya. Sebentar. Penting ini. Nggak ada di sini, tapi saya mau bacakan kepada kita semua. Ayat 30, Kejadian 38 ayat 30. Sesudah itu, keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Ini Serah anak kembar, anaknya si Tamara, anak kembar. Tetapi anaknya yang ayat 29 ini anak kembar kan. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Peres inilah, dari keturunan garis Peres inilah. Ya, sejarah dimulai karena Yehuda bertobat. Karena Yehuda kembali kepada anugerah Allah. Dan dari keturunan Peres lahir raja-raja Israel, termasuk Raja Daud. Dan dari keturunan Pereslah ini Juru Selamat dunia dilahirkan. Anugerah kalau engkau terima hari ini, berbalik kepada Tuhan, masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan sediakan buat kita. Kita akan pergi bersama dengan Tuhan untuk mengambil semua apa yang Tuhan telah sediakan buat kita dan keluarga kita. Saudara, kembali kepada Tuhan, kembali kepada anugerahnya. Dosa apapun, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Datang kepada Tuhan, kembali akui itu dan terima anugerahnya. Anugerahnya akan membawa kita pergi mencapai masa depan bagi thousand generation di bawah kita, ribuan generasi di bawah kita. Saudara, Tuhan sudah sediakan di depan kita masa depan yang indah, yang gilang gemilang dan penuh dengan harapan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.